ekspresi spontan ya, karena kekagetan saya sebagai orang Indonesia, terhadap apa yang baru saja saya alami gitu. Sampai dia cek, oke, udah cukup nih, saya bisa melakukan pemeriksaan. Atau karena Bapak terkenal? Mereka, saya sedih tuh, mereka nggak kenal sama saya loh Mi itu. Memasukkan alat-alat yang sophisticated, canggih dan mahal itu free, tidak ada pajak sama sekali. Bisa sukses di bidang pariwisata karena punya dua hal, punya sejarah dan punya teknologi. Maka saya rasa orang kalau diberikan opsi berobat, check up dengan fasilitas sehebat, pelayanan sehebat di Malaysia, mau ke Penang atau ke Bali, saya rasa orang akan ke Bali. Tamu saya kali ini sudah keempat kalinya, males gua ngendalinya. Tantowi Yahya. Udah keempat kali bos. Gak usah dikenalin. Gak usah lah. Udah terkenal soalnya. Yang gak kenal dia gak punya TV lah. Tapi sekarang dia sulit loh dikenalin. Anak milenial udah gak kenal Tantowi Yahya. Gak apa-apa. Sebelnya saya suka dipanggil Tantowi. Semua ada segmennya kan. Okay. Segmen orang tua juga banyak loh, jangan salah. Dan mereka juga perlu hiburan. Itu namanya niche market. Niche market. Dan yang penggemar dia tuh orang-orang kaya semua tuh. Betul. Ya. Yang tidak terpengaruh krisis. Makanya saya bikin show itu Mi, country. Tiap saat bisa. Karena mereka gak tergantung krisis. Sudah. Oke. Pak Dubes ini kemarin cukup menyita perhatian akibat posting tentang layanan kesehatan di Penang. Sesuatu yang sangat sama sih saya. Saya sudah membuatnya berapa bulan yang lalu ya. Dari angle saya sebagai seorang akuntan. Kita prihatin karena devisa negara yang terbuang untuk orang berobat ke luar negeri itu banyak banget. Saya dapat data 172 juta tuh Pak Dubes. Wow. 172 triliun rupiah per tahun. Per tahun. 172 juta. Itu data dari Pak Jokowi. Per tahun. Ya. Masa kita diam aja gitu loh terhadap devisa yang keluar. Ya jadi ini menjadi keprihatinan bersama. Jadi terima kasih kepada Presiden Jokowi yang mengangkat isu ini. Dan konkret yang dia lakukan itu adalah dia membangun kawasan ekonomi khusus untuk kesehatan. Yaitu yang di Bali, yang di Meru. Masih zaman beliau ya? Ya itu zaman beliau. Dan ide untuk pendirian rumah sakit di kawasan ekonomi khusus artinya dia mendapatkan fasilitas kemudahan perpajakan, izin dan sebagainya adalah dalam rangka mencegah ya orang-orang Indonesia untuk berobat ataupun check up ke luar negeri. Paling banyak itu ke Malaysia. Kemudian ke Singapura. Saya kaget tadi mendengar angka yang sudah mencapai hampir 200 triliun. Ini gak main-main gitu. Masa kita diam saja? Nah kalau kita diam saja berarti tidak terjadi apa-apa. Padahal sesungguhnya terjadi apa-apa. Bayangkan kalau 200 triliun itu tidak terbang ke negara tetangga, dipergunakan di sini untuk kegiatan lain, bahkan untuk memberikan tanda kutip subsidi kepada rumah sakit yang ada di Indonesia, yang akan mendapat keuntungannya itu adalah rakyat. Rakyat akan mendapatkan fasilitas kesehatan baik untuk berobat maupun check up kelas dunia dengan tingkat akurasi tinggi. Nah itu yang saya rasa basic needs ya, kebutuhan dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Jadi kayak ngasih kuliah ya gue ya. Kayak kuliah, gue biarin aja. Ya karena saya setuju lah ya. Saya setuju karena itu yang terjadi. Jadi terbangnya devisa one thing. Yang kedua itu artinya banyak sekali pasien-pasien Indonesia yang harus keluar tuh. Butuh waktu ya, buang hari-hari ya. Hanya untuk mencari fasilitas pelayanan kesehatan di negara lain yang tidak didapatnya atau kurang didapatnya di Indonesia. Kan itu persoalan kedua. Benar. Nah, orang berobat ya ataupun check up ke luar negeri yang tidak kita sadari itu adalah multiplier efeknya. Bukan hanya rumah sakit yang mendapat keuntungan. Betul. Tapi industri pariwisatanya. Iya. Hotel jadi penuh, tingkat hunian tinggi terus. Dari hotel bintang 1 sampai bintang 5. Restoran, kulineri, taksi. Kemudian Grab, airline, toko souvenir segala macam. Multiplier efeknya itu luar biasa.
Jadi pemerintah Malaysia itu sudah bisa melihat bahwa oke, saya tanda kutip rugi di bidang ini, tapi saya mendapatkan income, keuntungan di bidang-bidang lain. Seharusnya kita juga harus berpikir ke situ. Jadi Indonesia itu sangat berpotensi sebenarnya untuk menjadi tujuan wisata berobat. Yang pasarnya adalah kita sendiri. Health tourism. Ya, health tourism. Kita sendiri pasarnya 284 juta orang Indonesia plus orang-orang ASEAN. Karena pasar ASEAN itu sendiri itu kurang lebih 600 juta orang. Wow. Karena ASEAN as a whole, 10 negara itu adalah 600 juta orang. Masa kita nggak dapat kue 10%? Malah kita terbuang keluar. Malah kita kasih orang. Ya, ke Thailand, ke Singapura. Bukan hanya Malaysia ya. Betul, bukan hanya Malaysia. Belum lagi ke Australia. Oke. Ya, untuk orang yang ya agak lebih berduit dikit lah katakanlah demikian. Dan jangan lupa ada juga ke China. Ke China sekarang ini. Nah menurut saya itu adalah sesuatu yang harusnya kita tangkap sejak awal dengan pemerintah turun tangan. Saya katakan turun tangan karena kebijakan itu ada dari pemerintah. Pemerintah itu atas nama mandat rakyat bisa memaksa. Memaksa siapapun untuk ikut peraturan. Nah kalau peraturan itu bagus tentu akan diikuti. Nah tapi jangan hanya ngatur gitu. Istilahnya tuh jangan hanya ngambil tapi juga harus ngasih. Ngasih itu misalnya insentif, kemudahan, dan lain-lain gitu loh. Jadi harus melihatnya tuh broad. Helmi, kelemahan Indonesia ini adalah kepentingan sendiri-sendiri. Tidak pernah melihat Indonesia itu sebagai incorporated. Yang dibutuhkan itu adalah Indonesia incorporated. Jadi suatu kepentingan bersama yang didukung oleh banyak stakeholders. Jadi satu kementerian bisa saja tanda kutip rugi karena dia memberikan subsidi. Tapi itu akan dinikmati oleh kementerian yang lainnya. Akan dinikmati oleh industri lainnya. Yang dapat keuntungan siapa? Indonesia. Itulah Indonesia Incorporated. Tapi kalau semua kementerian itu bekerja sendiri cari keuntungan gitu ya. Terjadi seperti sekarang ini. Orang mau bikin rumah sakit pajaknya tinggi sekali. Dan susah. Dan susah 2 dari tahun. Perizinan kan ya? 2 tahun. Betul. Terus masukin peralatan yang mahal-mahal itu kena dikenain pajak. biaya masuk tinggi banget. Tinggi banget. Nah, akhirnya itu apa? Return on investment-nya itu akan tinggi dan harus kembali dalam waktu cepat. Mengapa harus dalam waktu cepat? Karena pemilik atau penyelenggara rumah sakit itu mindset-nya itu adalah menganggap ini adalah satu profit center. Satu bisnis. Terlalu bisnis gitu. Tidak ada unsur pelayanan masyarakatnya. Tidak seperti di Malaysia. Di Malaysia itu pemerintah memberikan berbagai macam insentif. Contoh ini, saya dengar dari rumah sakit itu sendiri. Memasukkan alat-alat yang sophisticated, canggih dan mahal itu. Free. Tidak ada pajak sama sekali. Free tax. Free tax gitu ya. Nah itu ada sih kalau dia di kawasan ekonomi khusus. Tidak dikenakan itu. Tapi kalau rumah sakit yang tidak ada di dalam kawasan ekonomi khusus, berarti dia harus bayar itu kan ya. Dan tinggi. Nah, siapa yang harus membayar itu semuanya nanti? Pasien kan? Betul. Kemudian itu tadi perizinan yang makan waktu lama. Nah untuk shortcut biasanya kan ada biaya lagi Mi. Supaya itu menjadi pendek. Ya kan ya? Itu disebut high cost economy. High cost economy. Bayar sana, bayar sini. Pintar sekali ya bahasa Inggrisnya. Belajar dari mana dulu? Dari Tante Wiyah. Terus belum lagi berbagai macam pajak yang diimpose ketika orang ingin membuat rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lah itulah yang membuat akhirnya membangun rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu di Indonesia tuh menjadi begitu mahal. Dan itulah dibandingkan ke pasien menjadi mahal juga. Oh iya pasti. Belum lagi kalau misalnya nawaitu membuat rumah sakit itu adalah bisnis. Maka investasi itu harus kembali. Tidak bisnis pun kalau untuk membalikan investasi juga menjadi tinggi. Ada satu kritik Pak Dubes bahwa kenapa sih kita justru mensubsidi misalnya pengurangan pajak atau ngenolin pajak misalnya untuk mobil listrik. Kenapa enggak peralatan-peralatan kesehatan? Kalau mobil listrik itu kan artinya apa? Yang beli mobil kan orang yang udah mampu. Betul nggak? Ya orang yang udah mampu. Dikasih subsidi pula sempat. Kayak saya gitu kan. Mobil listrik juga terakhir. Saya pakai mobil listrik. Dapat subsidi dia. Jadi orang begini tuh mesti tidak perlu dapat subsidi lah gitu. Saya sepakat. Karena kalau yang beli mobil itu kan
mungkin 5-10% dari penduduk Indonesia. Iya. Tapi kesehatan adalah untuk 100% penduduk Indonesia. 100% penduduk Indonesia. Lumayan pintar ya saya. Hah? Lumayan pintar. Saya kaget. Kaget kok kenapa pintar seperti ini gitu loh ya. Oke, apalagi Pak Dubes? Ya, jadi tidak ada kata terlambat sebenarnya. Jadi video saya yang viral itu, yang saya buat main-main nih, itu pun saya pakai selfie syutingnya. Ya, itu sekali take. Jadi benar-benar menjiwai. Mengapa menjiwai? Karena saya mengalami. Kesel banget ya. Kesel gitu. Membandingkan dengan. Oh iya, betul. Jadi ada proses perbandingan, kemudian ada proses pengalaman gitu ya, yang membuat saya begitu lancar berbicara. Jadi bukan katanya. Jadi itu testimoni pribadi. Gak ada yang bayar Pak? Hah? Gak ada yang bayar. Saya lagi menunggu bayaran itu sebenarnya. Ya. Saya dengar udah dihubungin menteri. Jadi ketika saya menyampaikan itu ya dari hati ya, sebagai salah seorang masyarakat atau rakyat Indonesia yang mengalami bagaimana fasilitas kesehatan itu bisa dilakukan di negeri kita sebenarnya. Bisa. Asal mau. Bisa. Yang tidak dimiliki oleh Malaysia apa coba? Pasar. Pasar, kita punya pasar. Iya, pasarnya sangat sedikit. Penduduknya Malaysia berapa gitu loh, ya kan? Kita punya pasar, tapi pasar itu tidak kita kapitalisasi. Sehingga pasar itu terbang ke tempat lain. Sayang kan? Sayang. Oke, jadi kita juga berhadapan kalau Pak Dubes tahu kekurangan tenaga spesialis. Ya, tenaga spesialis itu menurut catatan kita untuk menjadi dokter spesialis itu dibutuhkan waktu 6-12 tahun. Dan kemudian dengan biaya yang sangat mahal. Sangat mahal, betul. Ya, jadi menurut saya ini, tapi saya melihat ya, Pak Prabowo itu cukup menjanjikan. Dalam kampanyenya dia ingin membangun 300 rumah sakit lagi. Betul. Udah gitu ingin mempercepat pencetakan tenaga-tenaga ahli atau spesialis. Betul. Dulu saya dapat data spesialis S2 itu hanya boleh dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Negeri. Which is sebenarnya cukup banyak universitas swasta yang kedokteran juga baik-baik. Jadi seperti ada upaya untuk jangan terlalu banyak lah spesialis. Zaman COVID kan Pak Dubes kita percaya terasa betul ya. Orang tidur di garasi, dokter kurang, yang nyuntik aja dibantu tentara atau polisi itu vaksinasi. Jadi masa kita nggak sadar juga? Jadi kebutuhan spesialis itu sudah sangat mendesak. Ya, dan sifatnya itu adalah suatu kewajaran lah. Ya, mengingat satu, besarnya jumlah penduduk. Kemudian ledakan penyakit. Kemudian ketiga bisa juga terjadi pandemi baru yang kita nggak tahu. Nah, kalau misalnya itu terjadi, amit-amit entah itu apa, ya kita kedodoran. Ya, karena kita tidak menyiapkan payung sebelum hujan. Padahal zaman sekarang ini kan orang beli payung nggak perlu nunggu hujan kan ya? Buat gaya aja. Gitu. Nah, jadi saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Helmi Yahya tadi. Saya kakaknya. Jadi sangat terganggu saya dari data bahwa sekitar 60% pasien-pasien di Malaysia itu, kalau kita bicara Malaysia itu adalah Penang, KL, Melaka. Dan satu lagi di Kuching kali ya. Itu adalah 60% pasiennya berasal dari Indonesia. Yang di Singapura itu sekitar 40% juga, 47% adalah pasien-pasien dari Indonesia. Which is sebenarnya nggak perlu dong kalau kita cukup. Satu, bed harus cukup Pak Dubes. Saya punya saudara Pak Dubes juga. Dari istri saya kemarin kena kanker ya. Waduh, untuk masuk dirawat di rumah sakit kanker aja, itu dengan KKN udah gila-gilaan. Saya kenal dirutnya, segala macam. Saya kenal beberapa orang di situ. Nunggu pada hari 5 hari. Untung masih belum fatal gitu. Jumlah tempat tidur kurang, pelayanan tidak memadai, dokter kurang, spesialis kurang. Jadi menurut Pak Dubes, ini pemerintah harus hadir bukan ya? Oh, pemerintah harus hadir. Karena mengapa? Karena pemerintah itu adalah suatu entitas yang diberikan mandat oleh rakyat sepenuhnya melalui mekanisme pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Nah, di situ rakyat memberikan mandat kepercayaan kepada pemerintah untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk rakyat.
Jadi tidak perlu berkonsultasi, ya, bahkan tidak perlu berkonsultasi ke rakyat. Kalau pemerintah merasa bahwa ini adalah amanat yang harus saya lakukan, gitu. Nah, memang rakyat itu dalam sistem demokrasi kita kan diwakili oleh anggota DPR. Ya formalnya ya memang harus mengajak, ya saya dulu anggota DPR, saya wakil rakyat selama kurang lebih 10 tahun. Apakah Bapak dulu betul-betul mewakili rakyat, Bapak pikir? Saya, kalau kita berbicara politik Helmi, ini satu episode lagi. Bagaimana sulitnya menjadi anggota DPR di Indonesia. Ya, saya rasa menurut saya ya, ini bukan teori karena saya mengalami. Menjadi anggota DPR di Indonesia itu tersulit. Nah, mengapa tersulit? Karena kita mewakili dua kelompok suara. Suara rakyat yang memilih kita. Dan suara partai yang mengusung kita. Sering yang nomor 2 lebih kuat daripada suara rakyat. Sulit itu untuk saya katakan itu ya. Anda simpulkan sendiri. Nah, kalau di luar negeri, karena saya lama di New Zealand 5 tahun, itu ketika seorang itu terpilih menjadi anggota dewan, maka yang dia perjuangkan itu adalah rakyat yang memilih dia. Nah, jadi itu betul-betul yang namanya wakil rakyat, ya. Yang dia perjuangkan, yang dia pikirkan itu adalah untuk rakyat, khususnya rakyat yang memilihnya. Makanya saya bilang, saya suka menyombongkan diri, jadi anggota DPR di sini mah gampang, cuman pikirin suara rakyat aja. Kalau di kita harus berimbang, ya. Terlalu bela rakyat, belum tentu kita dicalonkan lagi. Terlalu memilih partai, belum tentu kita dipilih lagi oleh rakyat yang memilih kita. Nah, di situ seninya. Seni loh itu, Mi. Seni perimbangan. Seni yang saya tidak bisa lakukan sampai sekarang. Itu saya yang lain aja saya nyusul Pak Dubes atau menyimbangin. Kalau yang masa politik saya adalah orang gagal. Karena ya udah belum berhasil. Kayaknya udah cukup sampai situ aja. Oke Pak Dubes, kita kembali ke topik kesehatan yang sangat penting ya. Kita punya profil data jumlah rumah sakit Indonesia yang sangat sedikit itu. Swasta itu ada 888, Pemkab 667, perusahaan 526. Ya, organisasi sosial 305, Pemprov 149, Pemkop 121. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang sebenarnya berpotensi ya untuk menambah itu ada dari swasta. Asal izinnya dipergampang lah. Ya betul harus dicek ya. Tapi ini saya dengar ada konglomerasi besar ya. Ingin bangun rumah sakit. Kan dikritik mereka. Udah banyak sekali dapat keuntungan di Indonesia kok nggak bangun rumah sakit. Alasan cuma satu. Izinnya lama sekitar 2 tahun. Saya dapat dari Prof. Eko Brain Master ya. Yang menurut saya Pak Prabowo kita berharap betul ya. Janji Bapak untuk memperbanyak rumah sakit itu perlu. Karena rumah sakit kita kurang ya. Agar 170 triliun, 200 triliun itu tidak lagi keluar. Malah bila perlu kalau kita bagus orang luar dong berobat ke sini. Betul nggak Pak Dubes? Wah itu mimpi besar itu. Ya. Saya kebenaran sudah 4 tahun tinggal di Bali. Dan di Bali itu ada 2 kawasan ekonomi khusus. Pertama kawasan ekonomi khusus di bidang pariwisata. Yang alhamdulillah saya diberikan kepercayaan sebagai chairman-nya, yaitu kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali untuk tourism and creative economy. Nah yang satu lagi itu kalau kita swasta, yang satu lagi milik pemerintah, kawasan ekonomi kesehatan yang di Sanur, ya itu khusus untuk kesehatan. Sekarang kalau misalnya ya segala sesuatu itu berjalan sesuai rencana, maka saya rasa orang kalau diberikan opsi berobat, check up dengan fasilitas sehebat pelayanan sehebat di Malaysia, mau ke Penang atau ke Bali, saya rasa orang akan ke Bali. Ya, karena Bali itu terlalu banyak yang bisa ditawarkan oleh Bali. Itu yang nganter itu pasti banyak tuh. Ya, kalau ada keluarganya yang mau berobat atau check up, itu rombongannya banyak itu. Yang pengen berangkat banyak. Yang pengen berangkat banyak. Nah, jadi kenapa? Karena Bali itu adalah magnet besar. Nah, jadi bayangkan Bali, dalam hal ini Bali dulu karena Bali yang paling siap ya. Itu berpotensi untuk bersaing dengan Singapura, dengan Thailand, dengan Malaysia khususnya Penang ya. Karena Bali bukan hanya mempunyai fasilitas kesehatan kelas internasional dengan pelayanan
sebagus, mungkin nanti lebih bagus daripada yang ditawarkan oleh Singapura dan Malaysia. Plus yang tidak dimiliki oleh Singapura dan Malaysia itu adalah keindahan Bali. Bali itu unik oleh karenanya dia tidak bisa direplikasi. Bali is Bali. Banyak tempat punya pantai ya, tapi tidak punya culture. Banyak tempat punya culture tapi tidak punya pantai, tidak punya matahari sepanjang tahun. Punya semuanya, tidak punya orang yang siap melayani. Dengan hospitality. Dengan hospitality tingkat tinggi. Helmi, jangan lupa, Bali itu infrastruktur pariwisatanya paling siap. Saya lihat dari sumber daya manusia. Semua orang Bali itu bisa bahasa Inggris. Ya. You ngomong sama siapapun, people on the street, ya, orang itu bisa menjawab, bisa memberikan penjelasan. Kita kan ke Cina berapa kali. Jangankan people on the street, orang bekerja di hotel bintang 5 sekalipun nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kenapa pariwisatanya banyak Pak Dubes? Nah ini, udah selesai nih soal kesehatan. Nanti kita balik lagi. Oh nanti kita balik lagi. Belum puas saya. Jadi begini Mi, satu negara bisa sukses di bidang pariwisata karena punya 2 hal. Punya sejarah dan punya teknologi. Budaya? Ya sejarah itu budaya. Oke. Ya, punya sejarah. Jadi negara ini bukan negara ujuk-ujuk. Punya sejarah yang ratusan tahun. Seperti Mesir, seperti Cina. Ya, itu kan negara yang terjadinya itu ratusan tahun. Jauh sebelum Indonesia itu hadir. Dan sejarah itu dirawat dengan baik, terdokumentasi dengan baik. Tidak berarti sampai di situ. Ada teknologi yang mempermudah, memperjelas, mempercantik fakta-fakta dan data-data sejarah tersebut. Sehingga orang from time to time, walaupun sudah berkali-kali datang ke tempat itu, ingin tetap terus datang. Karena belum selesai eksplorasi mereka mengenai budaya, sejarah dari negara tersebut. Lihat Cina. Cina itu 10 kali kita datang, 10 kali kita merasa belum puas. Karena banyak bagian-bagian yang kita belum ketahui. Mesir juga demikian gitu loh. Ya. Nah jadi Indonesia di mana? Indonesia itu punya. Kita adalah bangsa yang sudah lama terbentuknya. Oke, kita merdeka tahun 1945. Tapi long before. Tahun 600 itu sudah ada. Borobudur. Kerajaan-kerajaan. Belum namanya Indonesia. Tapi ratusan kerajaan besar dan kecil itu de facto itu adalah sejarah. Dan diakui oleh dunia bahwa Indonesia itu suatu masa tempat orang belajar mengenai agama Buddha. Di Sriwijaya. Ya, kemudian kita punya Hindu di Bali yang tidak sama dengan Hindu yang ada di India. Ya, itu sejarah itu Helmi. Kemudian sejarah masuknya Islam ya dari Aceh. Samudra Pasai. Dia berkembang di Sumatera. Itu sejarah. Itu negara-negara ASEAN lain banyak yang tidak punya. Nah, kita punya itu. Tapi kita gagap untuk menjual itu pertama, ya. Teknologi kita belum mendukung. Bandingkan dengan Cina misalnya. Cina itu kan Jepang. Ya, keunggulan sejarah, keunggulan budaya dikombinasikan dengan teknologi. Sehingga itu menjadi barang yang adaptif dengan anak muda sekalipun. Jadi tidak terkesan jadul. Jadi bagi saya itu sesederhana itu menerjemahkan mengapa Jepang, mengapa Cina, mengapa India, ya, mengapa Thailand. Mesir, Thailand itu bisa sukses di pariwisata meninggalkan banyak negara. Termasuk Indonesia karena kombinasi dari keduanya itu. Walaupun negara yang disebut tadi tidak ada satupun yang berbahasa Inggris. Nah, nggak peduli juga untuk bahasa Inggris atau tidak. Betul. Gitu. Nah ini anomali Mi. Ya, saya kan lulusan pariwisata dari NHI Bandung. Ya, dulu itu saya meyakini betul bahwa salah satu kunci sukses untuk di pariwisata itu adalah harus bisa berbahasa Inggris. Ternyata kita beberapa kali ke Cina, terus kita ke Jepang, ke Thailand gitu Korea, they don't speak English. Mereka tidak berbahasa Inggris, tapi tetap berduyun-duyun. Orang ingin datang ke sana. Karena itu tadi, mereka ingin melihat sejarah. Banyak negara-negara itu, asal turis itu, yang negara asalnya itu tidak punya sejarah. Atau pendek sekali sejarahnya. Nah, dia pengen melihat mengapa di dalam Al-Quran, kalau nggak salah ini, correct me if I'm wrong ya, belajarlah sampai tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Abad ke-7. Ya, abad ke-7. Lantas orang yang ingin membuktikan ya, ada apa di Cina. Sampai abad ke-7 pun sudah dianggap sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadi ada keinginan untuk datang. Nah kita itu kalau kita bicara kerajaan terbesar
maritim yang pengaruhnya sampai ke Asia Selatan adalah Sriwijaya. Ya kan? Kemudian salah satu kerajaan Hindu terbesar di dunia adalah Majapahit. Ya kan? Itu banyak. Kemudian candi Buddha terbesar, Borobudur. Ya kan? Itu adalah suatu sejarah. Tapi the way how we convey it, menyampaikan pesan itu harus modern. Harus melibatkan teknologi. Ini masalah cara jualan ya, delivery. Jadi what and how. What and how. Ya, what and how. What-nya kita punya, how-nya kita masih kurang. Kalau Cina itu dia punya dua-duanya, what and how. Ya, dia bisa membuat suatu drama musikal berdurasi 2 jam yang berawal dari suatu cerita lama mereka, ya, kemudian dikemas lebih daripada Hollywood. Ya. Jadi pakai teknologi AI, kemudian dia pakai teknologi yang 5D. Iya, 5D. Ya. Sampai itu kita bisa merasakan, bukan hanya visual, tapi juga kita bisa sensing itu. Ya. Itu dari cerita sejarah. Saking orang gandrungnya, hujan lebat sekalipun, orang tetap nonton. Di alam terbuka. Ya. Nah itulah menurut saya itu kombinasi what dengan how yang luar biasa. Doain Pak Dubes, tim saya baru saja memenangkan piala di Cannes ya untuk film AI terbaik dan kita menggambarkan kehebatan Nusantara, tepatnya Majapahit dengan Gajah Mada. Wow. Proyek ini akan jalan terus. Kemarin yang pesan Pak Hendro tuh 5 menit menang, kita aja kaget. Saya lihat ya. Pak itu. Jadi kita akan bikin Enrique pengelilingi bumi pertama, Majapahit, Nusantara. Saya lagi kepengen bikin sejarah kita luar biasa ya. Bagaimana Prabu Siliwangi, Malahayati, Ratu Kalinyamat. Satu, untuk perkenalkan kepada anak-anak muda, anak baru, Gen Z, bahwa Indonesia itu dulu hebat banget. Ya. Dan nomor 2, bahwa untuk mengabarkan kepada dunia. Indonesia ini menurut saya Pak Dubes, Anda kan orang pariwisata, sudah kurang narasi. Ya. Minim narasi. Nggak ada lagi yang kita banggakan untuk dijual gitu. Jadi menurut saya setuju untuk melakukan rebranding tentang kampanye Indonesia ke mata dunia. Ya, narasi itu adalah how, Mi. Ya. Kita punya what, kita punya... What-nya banyak banget. What-nya banyak sekali. Terlalu banyak mungkin. Betul. Tapi kalau kita ada sesuatu yang bagus, kita seperti lukisan itu aja. Kita taruh, tapi tidak ada penjelasan. Tidak ada narasi. Akibatnya, lukisan yang misalnya lakunya 1 M, hanya ditawar orang 10 juta. Karena dia don't know. Karena tidak tahu. Karena tidak ada narasi. Dari narasi kemudian berkembang menjadi storytelling. Nah, kelemahan Indonesia itu adalah di situ. Kita tidak biasa membangun narasi terhadap sesuatu. Nah, kalau negara-negara tetangga itu yang biasa-biasa aja dibangun narasi sedemikian hebat sehingga itu terkesan hebat. Malaysia itu punya apa sih? Oh, banyak, Mi. Dia punya banyak. Iya. Enggak, itu kan diceritakan kan? Truly Asia. Iya. Padahal Truly Asia itu ya kita sebenarnya. Indonesia. Dia jual, bukan dia jual Indonesia, dia jual ke Danau Toba. Tapi inboundnya dari Malaysia Pak. Itu narasi. Narasi gitu. Truly Asia itu very specific. Jadi kalau orang ingin melihat Asia, ya ke Malaysia. Ya kalau kita, I'm sorry to say ya, wonderful Indonesia. What is wonderful? Tolong ceritakan ke saya. Banyak, tapi tidak bisa diceritakan dengan baik. Exactly. Nah itulah cara membangun narasi. Malaysia sukses. Jadi orang sudah top of mind ya, kalau ingin melihat Asia, mereka datangnya ke Malaysia. Bukan ke sini. Ya, bukan ke kita. Karena kita menjualnya Wonderful Indonesia. Yang setiap orang itu kalau menerjemahkan Wonderful Indonesia itu bisa beda-beda. Ya kan? Tergantung persepsi kita masing-masing. Dan terlalu lama itu. Terlalu lama juga harus di rebranding. Rejuvenate. Oke, boleh saya lanjutkan Pak? Boleh banget. Jadi narasi, kegagalan kita tuh adalah membangun narasi terhadap suatu objek, apalagi objeknya hebat. Ya. Kedua, setelah narasi tercipta, ada lagi satu skill yang namanya storytelling. Bagaimana kita menciptakan itu sehingga itu menarik. Menceritakan itu sehingga menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Itu tadi barang yang 90 juta bisa terjual tuh 1 miliar. Karena skill orang yang menceritakan itu. Kita belum ada suatu konsentrasi untuk mendidik masyarakat kita, terutama yang tinggal di daerah wisata, untuk menceritakan dengan bangga, dengan bangga daerah mereka. Helmi, kalau kita datang ke satu daerah, begitu sopir taksi itu udah nyerocos. Betul.
menjelaskan mengenai daerahnya. Betul. Ya, supir taksi loh itu. Ya. Belum kita sampai ke hotel, kita belum sampai ke sana. Ya. Kalaupun bisa, belum ada rasa bangga. Oke. Lah kalau kita sendiri tidak bangga dengan yang kita punya, ya apalagi turis. Ya. Itu homework kita juga tuh. Jadi membangun SDM yang bisa menjadi storyteller, terutama untuk kepentingan pariwisata, itu menurut saya itu harus menjadi program prioritas pemerintah. Bukan hanya ngebenahin objeknya, tapi orang yang ngejualnya itu juga sudah harus dibangun. Sudah harus dibangun. Pak Dubes, lu pernah ngomong sama saya, Indonesia kenapa kurang maju pariwisata, kalah sama Thailand, iyalah jauh. Sekarang kalah dengan Vietnam, Ya. kalah dengan Singapura yang tidak punya apa-apa, kalah dengan Malaysia. Ya. Ya, jadi padahal kita punya banyak banget. Ya, punya 10 Bali baru, di luar itu ada lagi gitu. Pak Dubes pernah ngomong, because we have too many. Karena terlalu banyak jualan kita, sehingga orang bingung. Ya. Wah. Maksudnya. Bagus banget ya pertanyaannya. Jadi saya Helmi yang adiknya Tantowi. Saya ada kesempatan Mi. Jadi banyak hal Mi ya. Pertama gini Mi, kalau saya di luar negeri, lupakan Bali. Karena Bali itu udah sangat spesifik. Ya. Saking spesifiknya banyak orang menyangka Bali itu bukan Indonesia. Atau ya. Ya. Beberapa kali ada orang yang nge-apply visa di KBRI Wellington itu. Saya tanya-tanya ya, you been to Indonesia? No, I haven't been to Indonesia. Saya belum pernah ke Indonesia, tapi saya sudah ke Bali 3 kali. Ya, saya sudah ke Bali 3 kali, tapi saya belum ke Indonesia. Okay. Nah, jadi bagi mereka itu Bali itu tersendiri, itu ya. Nah, kembali ke Indonesia yang begitu beragam gitu ya. Kalau saya di luar negeri, terus terang saya bingung what to expect from Indonesia, gitu. Karena Indonesia tuh banyak sekali. Nah, maka oleh karena itu dulu saya pernah punya pemikiran, Indonesia itu sadar nggak kita tuh terbagi dalam 3 time zones, Barat, Tengah, Timur. Ya. Tidak disadari setiap zone itu mewakili budaya Mi. Barat itu Melayu dan Arab. Oke. Ya. Kalau kita lihat dari Aceh ya. sampai ke Lampung itu, ya. itu kan sangat pekat budaya Arab, budaya Melayu dan budaya Cina. Ya, sehingga kita lihat itu di keseharian tuh sangat familiar dengan warna merah, emas. Ya. Kulinerinya pun domin rasa asam, rasa manis, ya. asin kurang. Ya. Ya, karena itulah rasa-rasa yang dominan dari negara-negara yang saya sebut tadi. Oke. Begitu kita ke tengah, dari Jawa Tengah. Ya, khususnya Jawa Tengah, ya. Maka yang kita lihat itu ya, Jawa Tengah sampai ke Bali, Wita itu ya. Maka itu Hindu Mi. Ya, sangat dominan. Yuk jalan aja deh dari Jogja sampai ke Bali. Ya kita lihat itu Sanskrit kan tulisannya. Ya. Tulisan Sanskrit. Wonocoroko, candi, ya, dan sejenisnya itu. Ya. Itu kan sangat Hindu Mi. Ya. Ya, jadi wilayah tengah itu Hindu. Begitu kita ke timur Mi, dari NTT sampai ke Papua, Pasifik Mi. Melanesia dan Polinesia ya. dengan segala macam atribut budayanya. Sehingga dulu saya pernah kepikiran ya, kenapa ya kita tidak menjual pariwisata Indonesia itu berdasarkan zone. Ya, jadi kalau Anda ingin mengalami pengalaman berharga mengenai kemelayuan, keislaman Indonesia, pergilah ke barat. Ya. Dari Aceh sampai ke Lampung. Kalau Anda ingin mengexperience kehidupan Hindu, datanglah ke Jawa. Tapi if you want to feel the life and the culture of Pacific, datanglah ke Ambon, ke NTT, ke Papua. Ya, itu akan melihat, karena saya lama di Pasifik 5 tahun, saya tahu persis sama betul itu Mi. Nah jadi kalau kita jual per zona kayak begitu, barangkali loh Mi, karena ini belum teruji. Ya. Barangkali mempermudah orang untuk mengingat dan menetapkan tujuan. Ya. Apa yang saya ingin experience dari Indonesia. Oh saya suka dengan kehidupan seperti Melayu gitu ya. Kita bisa bersaing Mi dengan Malaysia Mi. Ya. Orang ada opsi, tidak selalu pergi ke Malaysia untuk turis-turis dari Arab. Ya. Atau dari UAE. Oh ada ternyata Sumatera. Ya. Ya. Orang yang sangat tertarik dengan kebudayaan dan tradisi Hindu. Dia nggak ke Sumatera, nggak ke Medan, nggak kemana-mana. Dia akan ke Jawa. Okay. Nah orang yang suka dengan kehidupan Pasifik, ingin belajar dan seterusnya, dia akan ke eastern part of Indonesia. Barangkali ini lebih mudah
Dan akhirnya pintu-pintu pariwisata itu menjadi banyak nih. Tidak hanya Bali. Tidak hanya Bali. Jadi kita buka satu di barat, satu di tengah, dan satu di timur. Okay. Nah dengan demikian Indonesia itu bergerak bareng. Tidak lagi hanya satu atau dua yang dikenal oleh masyarakat dunia selama ini gitu. Keren banget ya. Baru tahu. Belajar di mana sih? Oke, kita balik ke Pak Dubes kemarin ke Pinang MCU, check up. Check up ya, udah lama, udah 2 tahun nggak check up. Ya. Jadi harganya murah ya? Saya terakhir check up di Bali nih. Ya. Biayanya murah sekali di Pinang. 30% dari biaya yang saya keluarkan di Indonesia. Terus yang hebat tuh, pagi check up, jam 2 udah keluar hasilnya. 3 jam jaminan mereka. Ya, 3 jam itu. Di sini saya ada sampai 5 hari belum keluar Pak. Gak usah ngomong lah, itu suatu hal yang biasa. Saya 3 jam, check-in jam 7.30, 10.30 sudah ada hasil. Yeah. Tapi karena saya minta elaborasi untuk jantung, itu ditambah lagi. Konsultasi? Tambah satu ya, konsultasi. Terus ada apa namanya itu, cek apa namanya itu? MRI. MRI, CT scan gitu CT ya. scan. Jadi itu tambah kurang lebih dengan analisa itu 1 jam. Tapi ya sebelum jam 12, saya sudah dapatkan hasil semuanya. Dan dokternya sangat menerangkan? Dokter sangat menerangkan, sangat ramah, sangat rileks, tidak buru-buru, dan berbahasa Indonesia. Iya. Itu yang Singapura kalah dengan Malaysia. Betul. Ya. Jadi seperti kita ya berobat di Indonesia, gitu. Pak Dubes kan sempat juga nulis ya bahwa di sana tidak harus nginap, malah dianjurkan tidak nginap ya. Makanya medical check up nggak perlu nunggu. Iya. Ya, beli obat pun tidak harus di rumah sakitnya. Di luar aja lebih murah. Dia tidak menyebutkan nama apoteknya, tapi beli di luar saja. Beli di luar saja itu 30% lebih murah. Dan ketika saya klaim ya memang murah. Saya beli buat 3 bulan itu ya memang kaget saya melihat harganya. Jadi bayangkan ya attitude dari dokter, dari perawat gitu, dan paramedis untuk tidak upsell. Tidak upsell tidak upsell. Ya jadi ya biasa-biasa aja gitu loh. Jadi orang itu, customer itu dikasih opsi. Ya mau ngambil di sini ya lebih gampang ya. Atau Bapak kebanyakan duit mau nyumbang kita katanya ya, silakan ya. Tapi kalau mau lebih murah saya sarankan Bapak ngambil di luar. Segitunya Mi. Segitu. Saya benar-benar tidak melebih-lebihkan, saya kaget aja gitu loh. Top ya, jadi saya pun mengalami hal yang sama. Pagi masuk, siang langsung keluar hasilnya, langsung disarankan tindakan. Nah ini Bapak pulang aja. Nggak perlu nginep. Jadi menurut saya itu keren. Padahal nggak tahu ya di Konoha gitu ada dokter oknum kali selalu menganjurkan untuk, ada juga yang nakut-nakutin kadang ya, sesuatu yang sebenarnya belum tentu seperti itu. Jadi ini juga masalah sikap. Saya lagi banyak ngomong dengan para dokter sekarang Pak Dubes, terutama termasuk cara mereka berkomunikasi. Gini loh ya, saya waktu posting pertama juga berapa bulan sebelum Pak Dubes, walaupun tidak seviral Pak Dubes, juga cukup banyak yang nelpon, cukup banyak rumah sakit yang minta konsultasi bagaimana para medis dan dokter melakukan pelayanan. Wah, if only ya Pak ya, 170 triliun kita bisa manfaatkan ya untuk yang lain-lain, bangun tambahan rumah sakit, tambahan peralatan. Alangkah hebatnya Indonesia. Terus saya yang benar-benar terkesan itu pada waktu internis itu periksa perut bagian dalam gitu. Kan kita harus minum tuh. Harus minum. Saya sampai 4 kali bolak-balik nih. Disuruh minum lagi. Kenapa sih dok? Kurang komprehensif katanya. Jadi segitunya. Sabar ya Pak. Airnya tuh kurang turun katanya. Coba minum lagi. Saya keluar minum, nunggu 10 menit dipanggil lagi. Sampai 4 kali. Sampai dia cek, oke udah cukup nih. Saya bisa melakukan pemeriksaan. Atau karena Bapak terkenal? Mereka, saya sedih tuh. Mereka gak kenal sama saya loh Mi itu. Mereka mungkin gak pernah nonton saya juga. Gak pernah nonton kita remaja tuh. Iya. Wons to be gak masuk ke sana Pak? Enggak, jadi mereka gak kenal. Jadi manggil nama saya pun salah-salah. Luar biasa ini. I'm no one here. Itu karma karena saya sering dipanggil Tantowi sehari-hari. Sampai sekarang. Begitu gue lihat pasti orangnya tua banget. Ya. Kalau anak muda gak kenal Helmi Yahya daripada Tantowi ya. Tapi kalau blind test coba tanya, siapa yang lebih muda? Syukur Alhamdulillah, pasti saya tuh juaranya. Siapa paling keren? Saya, kata istri saya. Kata Febri. Wah, thank you Pak Dubes. Kita udah hampir 40 menit ngomong kemana-mana. Tapi saya percaya ini
insight. Anak sekarang punya insight yang sangat menarik ya. Saya doakan Pak Dubes sehat terus. Ya, jadi izin Mi. Ya, mungkin punya closing statement atau apa, silakan. Ya, betul. Jadi maksud saya membuat video berdurasi 4 menit yang saya syuting sendiri dengan selfie itu ya bukan buat memojokkan siapapun ya, tidak gitu. Tapi pertama itu adalah suatu ekspresi spontan ya, karena kekagetan saya sebagai orang Indonesia terhadap apa yang baru saja saya alami gitu ya. Bagaimana negara sekecil ini gitu ya, kecil lah dibandingkan Indonesia ya, bisa memberikan fasilitas pelayanan ya kelas dunia yang akhirnya menjadi pilihan masyarakat kita gitu. Nah, harapan saya adalah dengan video tersebut semua orang menjadi terbuka. Ya. Tidak ada mempromosikan Malaysia, ngapain juga lah saya mempromosikan negara orang gitu ya. Tapi membuka cakrawala pemikiran kita bahwa Indonesia itu bisa ke sana. Asal kita bisa melakukan pembenahan, bila perlu studi banding. Jangan hanya DPR studi banding gitu loh. Jadi lakukan pengkajian, perbandingan, mengapa mereka bisa seperti itu. Ya, Malaysia tuh ingat waktu kita SMP tahun 70-an, mereka import semuanya dari kita. Guru. Nah, berapa banyak guru kita yang hebat-hebat itu dibajak oleh mereka dengan fasilitas yang bagus. Mereka mengajar ke sana. Kemudian berapa puluh tahun kemudian kualitas pendidikan mereka udah seperti itu. Ya. Nah, terus untuk kesehatan saya dengar nih Mi. Jadi putra-putra terbaik itu dibiayain oleh pemerintah Malaysia untuk belajar kedokteran di Inggris. Nah, setelah itu mereka pulang dan membangun industri kesehatan mereka. Saya rasa tidak ada yang ajaib dan tidak ada yang tidak mungkin dilakukan oleh kita gitu. Betul. Berkaca kepada apa yang dilakukan oleh Malaysia. Itu aja. Setuju. Sementara saya setahun yang lalu dihubungin oleh sekelompok anak-anak dokter tamatan luar negeri yang mengalami kesulitan untuk berpraktek di Indonesia. Ya. Nomor 2, saya pernah juga dipaparkan pada satu fakta cerita ada anak Indonesia keturunan Cindo lah. Ya, betapa sulitnya dia untuk melanjutkan dan sebagainya, dan kemudian dia berpraktek juga sulit. Akhirnya dia pergi ke Singapura, malah di Singapura diberikan beasiswa untuk S2, S3, semua dibiayai dengan tidak harus berpraktek di Singapura. Segitunya. Jadi menurut saya, ya kami bukan mengkritik ya, ini masuk pertimbangan-pertimbangan. Ya, menjadi pertimbangan yang menarik karena rasa cinta kita kepada Indonesia, mestinya Indonesia bisa jauh lebih baik. Jangan main-main loh masalah kesehatan. Ya, apalagi kita sekarang uang kita banyak sekali dibutuhkan untuk program-program yang baik gitu ya. Di zaman Pak Prabowo pasti membutuhkan kucuran dana. Kita baru saja kaget kemarin katanya APBN kita jebol lagi 21T. Ya, sebenarnya kalau kita bisa melakukan penghematan-penghematan termasuk dari kesehatan, saya pikir banyak sekali yang bisa kita lakukan ya untuk menolong masyarakat. Terima kasih. Satu hal Mi, ya boleh? Boleh lah. Ini ada autokritik juga ya. Kembali kita agak mundur sedikit ke pariwisata ya. Helmi sadar nggak kalau ke luar negeri itu, ke Las Vegas, ke New York, atau ke Cina, atau ke Eropa gitu. Begitu kita landing di airport, maka kita akan dihadapkan dengan berbagai macam poster dan informasi-informasi mengenai apa yang ada di kota itu. Ya, apalagi kalau di kota itu sedang terjadi suatu event besar. Piala Dunia, konser, Expo, konser, Miss Universe gitu ya. Itu apa ya? Begitu kita datang itu, kita sudah fully informed. Wow, saya berada di satu tempat yang begitu banyak atraksi. Yang tadinya mau nginep 2 hari, jadi 4-5 hari. Betul. Kita langsung foto, langsung ngomong sama istri, kita cariin dong informasi ini, kita nonton ini. Padahal tadi tidak kita planning. Karena kita sudah dilimpahi oleh begitu banyak informasi. Sekarang nih, coba. Begitu kita landing di Indonesia, Bali nih. Begitu banyak Bali itu yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Baik di, ini kok otokritik nih, teman saya semua di Injourney itu ya. Baik di bandara domestik maupun bandara internasional.
Minim sekali informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang ada di Bali. Bali itu bukan pernah menjadi berulang-ulang menjadi tuan rumah event dunia. Tapi itu tidak dirasakan oleh turis. Ya, saya waktu datang di Las Vegas itu, welcome to the host city of Miss Universe. Welcome to the host city of World Hockey. Semua orang tahu gitu. Berapa juta turis yang datang setiap hari. Di kita itu tidak ada, Mi. Coba Mi ke Palembang, Mi. Palembang kota kita. Pas 17 Agustus. Tidak ada Mi informasi. Selamat datang di kota di mana diadakan festival Bidar. Bidar itu perahu tradisional. Nggak ada kan, Mi? Nggak ada. Atau informasi mengenai Pulau Kemaro dan segala macam. Nggak ada, Mi. Minim sekali. Jadi orang banyak memutuskan, ya udah datang pagi, pulang sore. Atau as-planned 1 hari. Nah, saya rasa ini, sekali lagi saya kembalikan ke frame Indonesia Incorporated. Stakeholder itu harus bekerja sama. Ya, agar supaya jumlah turis kita itu banyak, kemudian length of stay-nya menjadi extended. Karena dia banyak sekali mendapat asupan-asupan informasi. Itu aja, Mi. Terima kasih. Kita kurang narasi. Saya dengar saya ke Pantai Cermin apa di Padang, cuma ditunjuk ini patungnya Malin Kundang, no explanation. Ada Taman Siti Nurbaya atau Datuk Maringgi, no explanation. Ya, bahkan kalau kita ke museum, Pak, ada apa gitu, ada menhir atau apa, kurang eksplanasinya. Penjelasan kita nggak tahu nih, yang ada cuma seonggok batu atau senjata gitu, kita tidak tahu itu apa. Padahal sekarang zamannya udah zaman AI dan sebagainya. Saya setuju juga. Ya, saya itu adalah orang yang sangat kesel tiap kali saya berkunjung kemanapun di Indonesia, kurang sekali papan petunjuknya. Ya, bahkan mencari toilet pun kita harus nanya. Ya, jadi nggak ada tuh kalau ke kiri apa, ke kanan apa, kurang. Walaupun ada. Ya, jadi menurut saya ini. Ya, kalau pariwisata itu, Mi, ya kita hanya menetapkan target. Sekian juta. Tapi bagaimana cara mencapai angka 1 juta itu kita nggak pernah pikirin. Oke. Saya dengan Febri pernah ke Vancouver ya, Mam. Kita ke Vancouver, nggak mau apa-apa juga, cuma mau ketemu dengan beberapa masyarakat Indonesia. Tiba-tiba sopir taksinya bilang, Pak, ada Coldplay nanti malam. Dan kita beli tiketnya, bisa nonton. Yang di Indonesia susah banget. Bangga kan dia. Semua orang bercerita. Dengan bangga. Oke, semoga banyak kita bisa pelajari. Terima kasih Pak Dubes. Ya, semoga kita ada perjumpaan ke-5, ke-6, ke-7, sampai ke-10. Saya mesti bikin topik yang viral dulu baru dipanggil di acara ini. Makanya itulah susahnya. Jangan sering-sering juga, tapi ilmunya mantap banget. Ya itu karena saya ngajarin ya kita. Kita break dulu. Kita coba lagi dengan tamu-tamu hebat yang lain lagi ya dalam Helmi Ya Bicara. Bye.